Ibadah merupakan ritual yang melambangkan hubungan antara dimensi transenden dengan kehidupan. Adanya hubungan transenden dan kehidupan, itulah yang disebut dengan ibadah. Ibadah tidak hanya berpatokan pada doa saja, tetapi ibadah melibatkan ritual kehidupan yang melibatkan siklus alami. Contohnya ibadah pernikahan, ibadah panen dana, ibadah penyembuhan. Nah, agama yang merupakan suatu institusi sosial yang merupakan afirmasi dari sebuah kepercayaan, norma perilaku, dan cara ibadah. Cara ibadah biasanya terbatas pada mereka yang mau mengikuti sesuai keyakinan dan aturan. Secara simbolis, cara ibadah merupakan cara mengungkapkan, merayakan, dan mengukuhkan dalam konteks keyakinan tentang manusia, transenden dan alamiah. Nah, salah satu negara yang dapat dijadikan contoh untuk ibadah antaragama adalah negara India. Hindu, Islam, Kristen, dan agama lainnya hadir serta aktif. Pertemuan di antara mereka sering terjadi. Komunitas Buddhis yang kecil memiliki ciri pengikutnya menonjol, dan kaum Muslim yang tidak terlalu aktif tetapi mereka akan datang ketika ada undangan khusus gitu. Nah, hal yang akan dibahas dalam materi kami ini adalah sebagai agama yang berbeda, kita harus bergabung dalam mempromosikan dan membela cita-cita bersama. Kebebasan dalam beragama, persaudaraan manusia, pendidikan budaya, kesejahteraan sosial, dan ketertiban sipil. Ibadah tentunya melibatkan dialog antar umat beragama, menggunakan pengenalan kitab suci masing-masing, diskusi intelektual yang mampu memperdalam pengetahuan bersama. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai ibadah antar umat beragama dalam tingkatan individu. Nah, dalam praktik peribadahan yang dilakukan oleh agama itu sendiri ada dua tingkatan yang berbeda antara individu dan juga sosial. Ketika sebuah agama mengadakan upacara keagamaan, seseorang dapat dipanggil ataupun dapat menghadiri upacara keagamaan tersebut. Namun, kehadirannya hanya sebatas kehadiran fisik saja, sebagai rasa hormat ataupun rasa simpatik yang ditunjukkannya sebagai manusia terhadap sebuah agama tersebut. Namun, dalam mengejar tujuan spiritualnya sendiri, seorang individu dapat berpartisipasi ataupun dapat mengambil bagian dalam tradisi doa yang bukan merupakan agamanya sendiri. Contohnya ketika orang Kristen mengikuti yoga ataupun meditasi yang dilakukan oleh Hindu maupun Buddha. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa seorang individu tersebut menemukan adanya hal-hal positif terhadap praktik keagamaan ataupun terhadap kegiatan yang dilakukan di luar agamanya sendiri. Meskipun di dalam agamanya tidak melakukan kegiatan tersebut, namun dia dapat melihat bahwa hal-hal positif itu muncul ketika dia mengikuti praktik keagamaan tersebut. Nah, yang contoh lainnya ketika orang-orang Kristen mengadakan doa bersama ataupun doa penyembuhan, orang-orang non-Kristen dapat hadir dan mengikuti acara tersebut ataupun peribadahan tersebut. Juga orang-orang Kristen pastinya akan menyambut baik orang-orang non-Kristen yang ingin mengikuti ibadah yang mereka lakukan. Nah, di sini dapat kita lihat jelas bahwa ketika seseorang tidak masalah untuk mengunjungi agama lainnya yang notabene-nya itu bukan agamanya sendiri, maka mereka mungkin saja tidak masalah untuk mengambil bagian ataupun berpartisipasi dalam ibadah antar agama.
Nah, dalam partisipasinya ini sendirilah dapat kita lihat bahwa secara implisit yang absolut ataupun yang ilahi itu tidak hanya lahir di dalam agama kita sendiri, namun yang absolut ataupun yang ilahi itu dapat hadir melalui agama-agama lainnya, melalui agama yang di luar agama kita. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa keindahan setiap agama itu memiliki sebuah keindahannya masing-masing, dan kita harus belajar dari setiap keindahan yang dimiliki oleh agama-agama tersebut. Selanjutnya, mengenai ibadah antar umat beragama, tingkat komunitas dan masyarakat. Berbicara mengenai ibadah dan doa antar umat beragama, maka tentu ini tergantung dari individu yang bersangkutan. Intinya kebebasan individu. Namun seperti yang kita ketahui bahwa praktik antar umat beragama ini sangat sulit dan tidak mudah untuk bisa berpartisipasi atau tidak mudah dapat diterima dalam suatu agama. Khususnya ketika melakukan kultus resmi dari agama lain tentu sangat sulit, atau ketika seseorang berusaha untuk berpartisipasi dengan kultus agama lain itu pasti sangat sulit. Nah, kultus resmi yang dimaksudkan yaitu seperti halnya tindakan simbolis komunitas agama. Kemudian selanjutnya, dalam setiap komunitas agama dapat menentukan persyaratan untuk melakukan pertemuan atau perkunjungan antara suatu komunitas tertentu. Seperti halnya dalam komunitas muslim tidak akan mengizinkan non-muslim untuk bisa berpartisipasi dalam doa resmi mereka. Jadi intinya agama muslim itu tidak ingin agar agama non-muslim dapat bergabung dalam doa resmi mereka. Kemudian di dalam kuil Hindu akan melarang non-Hindu untuk memasuki tempat kudus mereka. Mengapa demikian? Karena dalam Hindu larangan seperti itu dilihat dari persyaratan kemurnian ritual yang sesuai. Sedangkan dalam Katolik Roma itu tidak akan melarang anggota agama lain untuk hadir dalam perayaan ekaristik mereka, namun mereka tidak ingin agar agama lain itu berpartisipasi secara langsung dengan berbagi roti dan anggur yang kudus. Kemudian selanjutnya, dalam suatu eksperimen yang cukup menarik dengan doa bersama dapat ditemukan di India yang dikemukakan oleh Sarah Grant pada tahun 1988. Pada saat itu ada banyak anggota agama lain yang ikut berpartisipasi dalam berbagai cara dalam liturgi. Namun Grant juga menjelaskan bahwa orang Kristen bisa mengikuti perayaan orang Hindu maupun sebaliknya, namun pada saat mengikuti perayaan tersebut, setiap agama itu memiliki makna dari perayaan tersebut. Baik, selanjutnya kita berbicara tentang agama, persekutuan, dan transendensi. Yang mana agama ini bisa dikatakan sebagai suatu dasar dari orang yang memiliki iman kepercayaan terhadap Tuhan. Dari agama ini memiliki ritual-ritual yang mereka pahami secara mendasar dari agama mereka itu sendiri. Maka dari itu, ketika seseorang memiliki agama, tentu mereka melihat bahwasannya agama mereka lah yang paling hebat atau paling baik, atau dapat dikatakan sebagai sosio-historis dan budaya daripada agama mereka memiliki dasar yang menjadikan itu sebuah akar dari agama itu sendiri. Pada bagian kedua, yaitu persekutuan dan agama ini saling berkesinambungan, yang mana persekutuan tersebut agama itu ada ketika persekutuan itu berkumpul. Jadi ibaratkan ketika ada orang Kristen yang berkumpul dengan Kristen kembali, tapi sebelum menjadi agama Kristen, tentu mereka memiliki dasar yang tidak punya identitas daripada agama itu sendiri. Tetapi ketika mereka memiliki identitas, yaitu agama Kristen, hal itulah yang menjadikan bahwasanya persekutuan itu adalah persekutuan orang Kristen. Dan juga hal-hal lainnya seperti Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini persekutuan mendukung sekali
agama yang mereka percayai, dengan keimanan yang mereka miliki kepada Tuhan. Nah, untuk berbicara hal itu, kita melihat juga kembali terhadap transendensi pada bagian ketiga. Dari ketiga bagian ini akan saling berkesinambungan antara agama, persekutuan, dan transendensi. Karena transendensi adalah dasar daripada agama itu sendiri. Karena agama meyakini adanya Tuhan yang mereka miliki untuk menjadi panutan mereka. Ibaratnya Tuhan ini adalah salah satu penyelamat dan penolong hidup mereka. Maka dari itu transendensi ini menjelaskan tentang Tuhan yang tidak bisa didefinisikan oleh manusia, karena dia adalah Tuhan yang tidak bisa dipikirkan oleh akal dan hati manusia. Tetapi manusia sendiri meyakini bahwasannya Tuhan mereka adalah Tuhan yang akan menyelamatkan diri mereka, dan Tuhan yang akan melindungi mereka dari setiap hal-hal jahat. Maka dari itu mereka berpikir atau memahami bahwasanya Tuhan hanya satu, yaitu Tuhan daripada agama mereka masing-masing, seperti Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya dari agama-agama lain. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang awal mula ibadah umat antaragama dari perspektif Muhammad Gandhi. Nah, di poin pertama, bahwasannya semua agama itu adalah hal-hal yang baik. Kenapa seperti itu? Mungkin saya akan menceritakan tentang awal mula sosiohistoris daripada perspektif Mahatma Gandhi. Jadi Mahatma Gandhi ini adalah seorang yang beragama Hindu, yang meyakini bahwasannya agama yang dia miliki itu adalah agama yang paling baik. Tapi dalam hal ini Mahatma Gandhi melihat kembali perspektif-perspektif dari agama-agama lain. Ketika dia melihat agama Islam yang melakukan sholat, nah, dia melihat sholat itu adalah satu hal atau ciri khas daripada agama Islam yang mana menunjukkan bahwasannya agama Islam atau masyarakat Islam menekuni bahwasannya Allah adalah salah satu jalan penyelamat dalam hidup mereka, dengan menunjukkan sholat mereka yaitu bersujud. Nah, dalam hal ini Mahatma Gandhi meyakini bahwasannya ya sebenarnya tidak agama yang dia percaya sendirilah yang menyatakan agama itu baik, melainkan setiap agama meyakini bahwasannya pengajaran dan dasar daripada agama itu baik, seperti Kristen, Buddha, dan agama Mahatma Gandhi sendiri yaitu Hindu. Maka dari itu Mahatma Gandhi ingin menjelaskan bahwasannya ketika kita berpikir bahwasannya agama kita itulah agama yang paling populer ketimbang agama-agama lain, tentu itu salah. Melainkan Mahatma Gandhi ingin membuka atau open minded terhadap setiap masyarakat atau setiap orang, mewakili tentang agama itu adalah dasar daripada identitas orang tersebut. Maka ketika agama itu dimiliki oleh salah satu individu, tentu dia meyakini bahwasanya agama yang dipercayai adalah agama yang baik. Maka dari itu Mahatma Gandhi menekankan bahwa setiap agama mengajarkan hal-hal kebaikan dalam kehidupan setiap orang yang percaya terhadap Tuhan mereka atau iman kepercayaan terhadap apa yang mereka percaya. Yang kedua, menjelaskan tentang Tuhan yang bersifat universal. Mahatma Gandhi memahami Tuhan yang bersifat universal tentu menjadikan bahwasannya kebenaran hanya kepada Tuhan. Kebenaran hanya kepada Tuhan. Dalam pemahaman tersebut, Gandhi ingin menjelaskan suatu kebenaran yang didapatkan dari pengetahuan yang benar, dan sebaliknya jika tidak ada kebenaran tentu tidak ada pengetahuan yang benar. Ibaratnya ketika Tuhan yang didefinisikan sebagai Tuhan universal menurut Mahatma Gandhi, tentu kebenaran itu ada beserta pengetahuan. Jadi ketika kebenaran itu tidak benar, maka pengetahuan tersebut juga tidak benar. Dalam artian
kebenaran dan pengetahuan yang dipahami daripada perspektif Mahatma Gandhi ini terdapat dari perkataan, perbuatan, dan perilaku manusia tersebut terhadap Tuhan. Maka dari itu, mengapa Mahatma Gandhi memahami bahwa Tuhan bersifat universal? Karena Mahatma Gandhi melihat ketika agama tersebut memiliki Tuhan, contoh Kristen, Islam, dan agama-agama lain, Hindu dan Buddha, tentu setiap agama tersebut memiliki satu Tuhan. Nah, ketika kita melihat agama-agama tersebut, perbedaan dari agama-agama lain yang menjadikan Tuhan itu banyak dari setiap agama. Mahatma Gandhi ingin menekankan bahwasannya Tuhan itu hanya satu, tetapi pemikiran dan sifat daripada manusia yang tidak sempurna itulah yang menganggap bahwasannya Tuhan mereka adalah Tuhan yang berbeda dari agama-agama lain. Maka dari itu, pemikiran daripada Mahatma Gandhi ini membuat salah satu orang Hindu ekstremis tidak menyukai Mahatma Gandhi, karena Mahatma Gandhi yang beranggapan bahwa Tuhan yang satu dan Tuhan tersebut tidak banyak, memberikan efek negatif bagi seseorang yang percaya kepada Tuhan mereka itu sendiri. Untuk itu Mahatma Gandhi melihat Tuhan itu didefinisikan sebagai kasih sayang, atau dalam artian ahimsa, anti kekerasan. Maka dari itu, Tuhan yang bersifat universal tidak semata-mata menjadikan setiap agama itu salah. Dalam artian, ini adalah pemikiran daripada Mahatma Gandhi. Tuhan itu hanya satu dan tidak banyak. Karena dari setiap agama dan setiap persekutuan yang mempercayai dengan keimanan mereka tentang ketuhanan, eksistensi dari ketuhanan, tentu menjadikan mereka percaya bahwasanya Tuhan mereka itu berbeda. Dalam hal ini Mahatma Gandhi menekankan Tuhan yang bersifat universal karena Tuhan itu memiliki ciri khas tentang kebenaran dan pengetahuan yang tidak bisa didefinisikan seseorang, tetapi menjelaskan daripada kehidupan yang dirasakan oleh setiap umat beragama yang mempercayai tentang ketuhanan itu sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam bagian latar belakang tradisi di India. Nah, pada awalnya India terdiri dari berbagai macam aliran kepercayaan maupun agama yang di dalamnya juga termasuk Kristen dan Islam. Nah, pada saat itu meskipun mereka di India terdapat banyak agama maupun aliran kepercayaan, namun mereka tetap memegang teguh yang namanya toleransi, karena mereka percaya bahwa toleransi dapat menciptakan kerukunan antar umat. Hal tersebut juga diaplikasikan dalam masa pemerintahan Kaisar Asoka dari Buddha. Ia menciptakan sebuah dekret batu yang di dalamnya ditulis bahwa orang-orang harus menghormati orang lain yang berbeda agama demi terciptanya kerukunan antar umat. Nah, ia juga memberikan aturan kepada orang-orang untuk selalu saling menghormati antar umat beragama. Nah, kemudian pada abad ke-16, pada suatu kesempatan seorang kaisar muslim mengundang para sarjana-sarjana dari semua agama untuk berkumpul dan berbincang-bincang mengenai agama, nilai-nilai agama. Nah, hal tersebut demi menciptakan nilai toleransi yang ada antar umat beragama. Nah, pada abadnya yang ke-19, Swami Ram Krishna dan muridnya menganut yang namanya pluralisme agama yang inklusif. Ia percaya bahwa hal tersebut yang akan dapat membangun toleransi dan toleransi yang kuat antar kelompok keagamaan, sehingga kerukunan dapat terjadi pada masa pemerintahannya. Kemudian kita masuk kepada bagian
dialog dan Konsili Vatikan II. Nah, dalam tradisi Kekristenan, Konsili Vatikan II ini membela kebebasan dalam beragama. Dalam artian bahwa mereka menyarankan bahwa Tuhan adalah asal dan tujuan semua orang. Nah, kemudian setelah pembentukan sekretariat khusus untuk memajukan dialog antara agama di Vatikan, jadi mereka membentuk suatu kegiatan yang namanya dialog antar agama demi terciptanya pemahaman antar umat-umat beragama dan ataupun kelompok-kelompok beragama. Jadi mereka membentuk suatu sekretariat khusus untuk memajukan dan menyukseskan dialog antar agama di Vatikan. Para uskup juga membentuk sekretariat khusus guna untuk mempromosikan dan memperkenalkan dialog antar agama ini kepada setiap orang. Dialog antar agama itu terjadi pada awal 1970-an di India. Kemudian suatu badan federasi konferensi para uskup sedunia atau biasa dikenal dengan FABC, mereka menyelenggarakan beberapa pertemuan dialog antar agama yang di dalamnya termasuk doa bersama. Doa bersama datang sebagai suatu konsekuensi alami dan yang menjadi pesertanya adalah orang-orang yang termotivasi untuk mempromosikan perdamaian dan harmoni dunia. Jadi mereka yang menciptakan dan mereka yang mempelopori doa bersama ini guna terciptanya kerukunan antar umat beragama dan harmoni serta perdamaian dunia. Salah satu hal menarik yang dapat kita pahami dari hal tersebut adalah bahwa di India ada suatu surat kabar yang setiap harinya mencatat bagian-bagian singkat dari kitab suci. Seperti mereka mencatat seperti satu-satu ayat dari sebagian besar kitab-kitab suci untuk memperkenalkan kepada setiap orang bagaimana ajaran serta kebaikan yang diajarkan oleh agama-agama yang ada, sehingga orang-orang dapat memahami agama satu dengan agama yang lain. Doa antar agama ini yang terjadi di India menjadi suatu bagian penting pada tradisi India serta kehidupan orang-orang di India, dan doa antar agama ini masih terjaga dan masih dilakukan hingga saat ini, sehingga dapat dipahami bahwa kehidupan beragama di India sangat bisa dikatakan sangat rukun dan saling menghormati hingga saat ini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok dengan menjelaskan inisiatif Paus Yohanes Paulus yang kedua. Tepatnya pada tanggal 22 Desember tahun 1986, Paus Yohanes kedua ini mempunyai inisiatif untuk mengundang dan mengajak pemimpin-pemimpin agama di dunia ini berkumpul di Assisi di Italia dengan bertujuan untuk melakukan doa bersama-sama, yaitu doa perdamaian. Sehingga pada tanggal 22 Desember 1986 ini diperingati sebagai Hari Doa Sedunia untuk Perdamaian, yang bertujuan bahwa atau harapannya berkumpulnya pemimpin agama di dunia ini dapat menjadikan atau dapat mengembalikan tatanan kesatuan itu kembali sesuai dengan tujuan penciptaan. Tidak hanya itu, bahwa gereja pun juga membuka diri untuk menjadi tempat berkumpulnya hubungan atau interaksi antar umat beragama. Baik teman-teman, selanjutnya ialah dimensi doa antar umat beragama. Dalam doa antar umat beragama ini mempunyai beberapa prinsip dan keyakinan tertentu. Yang pertama, bahwa keyakinan Tuhan itu satu.
yang artinya bahwa di setiap agama itu mempunyai keyakinan bahwa Tuhan mereka itu satu, dan Tuhan itu juga diandaikan dari berbagai cara untuk memaknai Tuhan, baik entah itu dari simbol atau dari sejarah mereka masing-masing. Lalu yang kedua, adanya pluralitas pada perwujudan diri Tuhan. Artinya di sini bahwa manusia itu terbatas, akan tetapi Tuhan itu tidak terbatas, sehingga Tuhan dapat memanifestasikan diri dengan berbagai cara yang berbeda-beda di setiap umat beragama. Itu yang menjadikan kelompok agama itu membuat kebenarannya sendiri-sendiri, akan tetapi mereka mempersepsikan Tuhan atau mengungkapkan Tuhan itu dengan cara mereka masing-masing. Lalu yang ketiga, bahwa agama-agama di dunia ini memiliki tujuan yang universal dan kosmis. Artinya yang bertujuan untuk membangun sebuah keadilan, persekutuan, dan perdamaian kepada semua agama. Agama-agama berdoa dan bersatu untuk perdamaian dunia ini. Ini adalah memperlihatkan mereka bagaimana agama-agama ini bertanggung jawab atas dunia ini. Sehingga tujuan dimensi antar umat beragama ini ialah secara tidak hanya berhenti dalam doa saja, tapi juga berkelanjutan untuk berupaya memperdamaikan dalam segala problem dan segala konflik yang ada. Antar agama ini berdoa demi menanggapi konflik-konflik, kekerasan, bencana alam, dan mereka yang miskin dan putus asa. Dan harapannya bahwa doa ini menjadikan candu bagi mereka yang tertindas, yang miskin, sehingga ikut terpanggil hatinya untuk bisa hidup dan bertahan dalam Tuhan. Jadi di sini akan saya menjelaskan tentang tata cara sholat atau berdoa bersama. Nah, jadi ada beberapa komponen yang menjelaskan bagaimana tata cara dalam berdoa bersama. Nah, komponen yang pertama itu kita harus mengakui agama sebagai jalan yang sah menuju ketuhanan, seperti apresiasi positif, dan juga harus merangkul kitab suci dan ritualnya dengan tekun. Nah, jadi ada beberapa dalam kelompok multireligius di mana ada seorang Hindu, seorang Yahudi, seorang Buddha, dan seorang Jain, seorang Kristen, dan seorang Muslim. Di sana mereka membaca teks dari kitab suci mereka masing-masing, yang dimana ini relevan dengan tema yang dipilih. Nah, jadi itulah tujuan mereka untuk berkumpul dan untuk mengarahkan mereka pada pendengaran yang berasalnya itu dalam hati, yang memfokuskan mereka itu dalam realita kehidupan mereka. Nah, komponen yang kedua itu dari tata cara berdoa bersama, dan itu dapat mencakup jadi dalam tata cara berdoa bersama itu mencakup doa-doa yang dipilih dari tradisi agama yang berbeda. Jadi itu formulasinya enggak mengacu pada simbol khusus apapun atau nama, tapi dapat diakses oleh semua orang percaya. Misal contoh formulasi kayak pengacu doanya, kayak jenis-jenis doanya kayak seperti yang di Kristen itu kan, di agama Kristen seperti doa Bapa Kami, seperti itu. Dan komponen yang ketiga ialah ibadah atau doa antaragama itu mungkin menyoroti doa atau doa khusus pada tema yang dipilih dari pertemuan setiap acara dalam acara antaragama seperti itu. Nah, lalu ada bentuk khusus dari ibadah antaragama. Salah satunya itu dapat berupa meditasi hening. Jadi setiap orang itu fokus dalam meditasi yang bervariasi dari simbol kepikiran yang kosong. Tapi usaha bersama yang mereka ciptakan itu dapat menciptakan dan memfasilitasi aliran energi yang menjadi kekuatan yang kuat untuk integrasi dan persekutuan. Nah, biasanya para meditator dapat mengarahkan energi penyembuhan satu sama lain yang mengarah
pada keharmonisan. Nah, semacam doa yang mendalam di luar kata-kata dan gambar. Kita lanjut ke doa dengan agama non-teistik. Nah, dalam peribadahan antar umat beragama ada satu persoalan yang nantinya mungkin akan dihadapi. Salah satunya itu mungkin perbedaan antara agama teistik dan non-teistik. Contohnya apa? Contohnya itu dalam umat Buddha misalnya. Mereka nggak percaya pada Tuhan pencipta anak. Jadi kadang-kadang disarankan bahwa umat Buddha mungkin mereka nggak akan merasa nyaman. Karena apa? Karena dalam peribadatan atau dalam kepercayaan mereka itu nggak percaya adanya Tuhan pencipta anak. Jadi dalam peribadahan itu jika kita hanya berkumpul untuk berdoa dan ketika masing-masing kelompok berdoa sesuai dengan tradisinya di hadapan yang lain, umat Buddha itu yang dapat terlibat dalam periode meditasi diam. Jadi mungkin saat dalam perkumpulan Buddha akan diam meditasinya, tidak seperti yang lain, seperti itu. Dan lanjut ke ini, dalam doa antar umat beragama biasanya akan dilakukan di antara orang-orang yang telah berdialog untuk beberapa waktu dan yang saling mengenal lah, seperti itu, dengan baik. Nah, tapi berbagai tantangan dan masalah mungkin masih muncul ke permukaan. Mungkin salah satunya itu adalah masalah kepemimpinan atau perwakilan. Jadi mungkin ketika menyelenggarakan ibadah resmi antar agama gak selalu terlihat jelas yang dapat bertindak sebagai wakil dari agama-agama tertentu. Sementara kekristenan memiliki struktur kepemimpinan yang ditetapkan. Doa dalam agama lain itu gak selalu didasarkan pada susunan ketua yang telah ditentukan. Jadi ini dapat menyebabkan beberapa ketegangan dan mungkin akan kembali ke jenis perayaan formal yang lebih kaku. Kesimpulan yang dapat disampaikan melalui materi ibadah lintas agama, yang kita lihat bahwa ternyata ada dua pelaksanaan ibadah lintas agama. Pelaksanaan yang pertama dapat terjadi ketika masing-masing agama memiliki kebutuhan yang sama, ataupun bisa saja mengalami suatu permasalahan yang sama. Sehingga masing-masing agama kemudian bersepakat untuk berkumpul di dalam melaksanakan ibadah lintas agama. Dan juga ketika terjadi ibadah tersebut, masing-masing agama ikut terlibat, sehingga pelaksanaan pertama ini juga mampu dikatakan sebagai salah satu sarana untuk menciptakan perdamaian antar umat beragama. Contoh dari pelaksanaan pertama ini dapat kita lihat semisalnya apabila terjadi bencana alam, konflik, terorisme, ataupun pada saat ini terkait dengan pandemi virus COVID-19. Di situ masing-masing agama kemudian bersepakat untuk berkumpul untuk melaksanakan ibadah maupun doa bersama yang bertujuan agar bencana alam tersebut dapat terselesaikan dan dapat diatasi dengan baik. Apabila juga pelaksanaan pertama ini misalnya sesuai dengan kebutuhan, misalnya apabila ada suatu adat-adat yang mungkin bisa saja diikuti oleh masing-masing agama, ataupun acara-acara yang dilaksanakan masing-masing agama, acara-acara kerohanian, acara-acara agama yang tentunya ikut melibatkan masing-masing agama, sehingga dari situ nampaklah bahwa adanya suatu perdamaian antar agama. Pelaksanaan yang kedua, ibadah lintas agama dapat terjadi apabila masing-masing agama dari individu-individu masing-masing agama kemudian ikut belajar, ikut berinteraksi, dan kemudian mampu untuk mencari pengalaman spiritual dari agama lain di luar kepercayaannya. Pengalaman, interaksi, maupun pembelajaran ini kemudian membuat seseorang untuk kemudian melakukan perjumpaan sehingga terjadi ibadah lintas agama. Meskipun demikian, hal ini, pelaksanaan ini bertujuan bukan berarti mengajak seseorang untuk kemudian berpindah agama, tetapi dengan adanya belajar, interaksi, maupun mencari pengalaman spiritual dari agama lain, setidaknya kita mampu memahami apa yang dilaksanakan oleh agama-agama lain terkait dengan ibadah
lintas agama. Pelaksanaan yang kedua ini dapat kita lihat ketika semisalnya masing-masing kita pergi ke pesantren untuk kemudian melakukan interaksi, belajar bersama dengan umat-umat muslim. Ataupun mungkin kita pergi ke tempat-tempat sekolah-sekolah agama lainnya yang bisa saja misalnya sekolah orang-orang Buddha, Hindu, Katolik, untuk kemudian kita mampu sama-sama belajar berinteraksi, sehingga kita dapat memahami masing-masing bagaimana ibadah yang dilaksanakan oleh masing-masing agama. Analisa kelompok terkait pelaksanaan ibadah lintas agama, bahwa kelompok sangat setuju ketika dilaksanakannya ibadah lintas agama, khususnya dalam konteks Indonesia, bahwa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang menjelaskan bahwa adanya banyak perbedaan, adanya banyak keberagaman, khususnya dari agama-agama yang ada di Indonesia. Pelaksanaan ibadah lintas agama ini tentunya memiliki banyak keuntungan ketika terjadi pelaksanaan. Tetapi kita juga tidak lupa bahwa di dalam pelaksanaan ibadah lintas agama, bahwa banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Keuntungan misalnya apabila kita melaksanakan ibadah lintas agama, yaitu kita kemudian mampu berinteraksi, kita mampu kemudian untuk belajar, ataupun kita bisa saja kemudian dengan adanya ibadah lintas agama ini mempererat sehingga adanya suatu perdamaian antar umat beragama. Tetapi kita tidak lupa juga bahwa tantangan terbesar ketika kita melaksanakan ibadah lintas agama yaitu bahwa adanya perbedaan pendapat. Bisa saja masing-masing agama kemudian mengutarakan pendapatnya masing-masing dan tetap akan mempertahankan pendapatnya masing-masing sesuai dengan kepercayaan maupun ajaran agamanya. Itulah yang kemudian menjadi tantangan terbesar ketika kita melaksanakan ibadah lintas agama, bahwa menyatukan pendapat dari masing-masing agama tentulah sangat sulit, sehingga dibutuhkan rasa untuk saling menghormati dan juga saling menghargai ketika terjadi ibadah lintas agama. Analisa kelompok berikutnya yaitu bahwa ketika terjadi ibadah lintas agama, hendaknya kita tidak melakukan perbandingan ibadah yang paling benar ataupun ibadah mana yang paling suci. Karena apabila kita selalu membeda-bedakan atau selalu melakukan perbandingan tersebut, kita tidak dapat kemudian mampu memahami ataupun mampu belajar dari ibadah tersebut. Tetapi kita mengikuti ibadah tersebut justru hanya untuk mencari kesalahan dari ibadah masing-masing agama lain. Dan analisa kelompok yang terakhir bahwa yang paling penting ketika kita melaksanakan ibadah antar lintas agama, yaitu hendaknya kita mulai untuk membuka diri kita, untuk membuka ruang, kemudian kita untuk sama-sama melihat hal-hal positif ketika terjadi ibadah lintas agama, sehingga dengan adanya hal-hal positif yang kita dapat melaksanakannya ataupun mampu belajar maupun untuk menambah wawasan kita terkait dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh masing-masing agama di luar agama kita. Sekian dari analisa kelompok kami.